Gue kemarin inget banget, waktu SMP kelas 2 itu ada momen dimana semua siswa-siswi tiba-tiba aja teriak di tengah jam pelajaran. Mereka semua tuh teriak karena ada salah satu cewek nembak cowok dan dia itu ditolak di tengah-tengah lapangan. Mana si cowok ini langsung ninggalin si cewek lagi. Gue ngeliat kejadian itu dari dalam kelas, awalnya nggak peduli, tapi karena di sini si cewek ini tiba-tiba diurak-uraki sama seluruh anak sekolah, gue ngeliat itu nggak tahan banget karena jujur gue kenal deket sama si cewek ini. Dan pada akhirnya gue ambil jaket gue, pergi ke lapangan dan terus gue pakein ke si cewek buat nutupin wajah dia yang lagi sedih. Dan bisa ditebak, setelah gue ngasihin jaket gue ke si cewek, tiba-tiba aja seluruh anak sekolah ricuh banget dan teriak. Padahal ya gue cuma ngasih jaket lo, gak ngomong apa-apa, dan langsung ninggalin si cewek di saat itu juga. Singkat cerita, waktu pulang sekolah si cewek ini datang ke kelas gue buat ngembaliin jaket yang tadi gue kasih di tengah lapangan itu. Dia nggak bilang apa-apa ke gue, cuma ngasihin jaket gue dan langsung lari kabur gitu aja. Gue ngeliat dia kabur menjauh, baru keinget kalau misalnya jaket gue ini belum gue cuci selama 2 bulan. Jadi gue pikir waktu itu kalau misalnya dia kabur karena nyium bau jaket gue yang bau banget. Dan setelah kejadian itu gue langsung pergi ke taman karena gue mau ngerjain PR yang banyak banget di sini. Tapi waktu gue baru nyampe itu, gue malah ngeliat kalau misalnya ada kakak cewek gue yang lagi nembak cowoknya di tengah-tengah taman itu. Gue ngeliat itu dari kejauhan, udah kayak ngeliat drakor ala-ala Korea gitu, karena si cewek ini bilang gini, "Aku sebenarnya suka sama kamu." Maaf, sebenarnya aku nggak suka kamu, tapi aku benar-benar suka sama kamu. Gue ngeliat itu dari jauh, geli banget sumpah. Dan waktu di pertengahan debat mereka, tiba-tiba aja si cowok ini yang mungkin udah terganggu sama si kakak cewek gue ini, akhirnya cowok ini dorong kakak cewek gue sampai jatuh. Tapi di sini waktu si kakak gue mau jatuh itu, untungnya gue sigap buat nangkep dia karena gue dari belakang udah siap-siap dari tadi. Gue yang udah nangkep si cewek, tiba-tiba aja cowok yang tadi kakak gue ini tembak ninggalin kita berdua gitu aja. Singkat cerita, akhirnya di sini gue duduk bareng sama Kak Tia di taman itu. Gue berusaha nenangi dia yang lagi sedih. Tapi gue aslinya juga kaget banget karena bisa-bisanya cewek secantik dia ditolak gitu. Gue baru mau ngomong buat nenangi dia, tiba-tiba aja Kak Tia ini langsung nangis di pundak gue. Dan beberapa saat kemudian kakak gue yang udah tenang di sini mulai berdiri dan terus bilang makasih dan ninggalin gue. Di sini sebelum dia pergi, gue bilang, "Sebentar Kak." Gue menjalan mendekat ke Kak Tia dan kemudian ngusap sisa air matanya biar nggak kelihatan orang lain gitu. Dan terus waktu gue udah ngelakuin itu, tiba-tiba aja Kak Tia di sini langsung kabur gitu aja. Gue mikir gini, kayaknya gue lagi-lagi salah nih. Singkat ceritanya di sini gue baru keinget kalau misalnya semua tugas gue ini belum sempat gue kerjain karena tadi masalah kakak gue itu. Untungnya gue keinget kalau misalnya besok itu libur karena besok itu hari Valentine. Jadi semua anak-anak diliburkan sama sekolah. Gue jujur gak tahu kenapa sekolah ngeliburin anak-anak waktu hari Valentine, tapi gue ya have fun aja, main santai di rumah. Lagian juga gue yang jomblo, gak punya pacar, gak mungkin gitu tiba-tiba aja besok dapet coklat. Singkat cerita, keesokan paginya itu tiba-tiba aja ketua kelas gue nyuruh kita semua buat datang ke sekolah karena katanya dia mau bagi-bagi coklat buat semua anak-anak kelas. Gue yang lagi gabut sendirian di rumah akhirnya ngeiyain buat datang ke sekolah. Di sini waktu gue baru nyampe di sekolah itu, gue bukan cuma dapat 1 coklat, melainkan di sini gue malah dapat 3 coklat gitu. Coklat pertama udah jelas dari ketua kelas gue, cuman coklat kedua dan ketiga di sini gue nggak tahu itu dari siapa karena tiba-tiba aja udah ada di loker meja gue. Gue males mikir 2 coklat itu dari siapa, intinya itu ada di meja gue, artinya itu milik gue. Akhirnya mutusin buat makan aja itu semua coklat. Dan waktu 2 coklat itu baru habis, gue baru nge kalau misalnya dalam bungkusan masing-masing coklat itu ada tulisan yang kurang lebih isinya kalau ramen lanjut part 2. Enggak kok, gue canda doang. Jadi isinya itu kurang lebih perasaan suka ke gua. Gue ngeliat itu kaget banget karena baru kali ini ada yang confess ke gua, dan ini bukan cuma 1 tapi 2. Gue di sini mikir siapa gitu cewek yang confess ke gua karena gua gak ada deket sama cewek satupun. Lagian juga gue biasanya cuma jadi NPC sekolah, yang hadir ataupun enggak itu ya sama aja. Di sini di tengah kebingungan gue itu tiba-tiba aja teman sekelas gue manggil gua, "Hans, ini dari tadi ada 2 cewek nyariin lo, katanya ada urusan penting harus diomongin sama lo." Dan waktu gue baru keluar itu gue kaget banget di sini karena tiba-tiba aja 2 cewek nyariin gue itu meluk gue di dalam kelas yang isinya banyak teman-teman sekelas gue. Dan di sini gue baru ngeh kalau misalnya 2 cewek itu kalau rame lanjut part 2.